Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pada kesempatan kali ini bersama saya Eka Rahmawati. Saya adalah guru dari SMP Negeri 3 Lubu Linggau, akan mengajak kalian belajar bersama dalam acara Ayo Belajar Bersama Silam Pari TV. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang ilmu pengetahuan sosial, yaitu pelajaran IPS kelas 7 semester 2. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Sedangkan subpokok bahasannya adalah permintaan dan penawaran. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi, saya akan lebih dulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, agar kalian dapat mendeskripsikan pengertian, permintaan, dan penawaran dengan tepat dan benar. Tujuan yang kedua adalah agar kalian dapat menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan dan penawaran. Tujuan yang ketiga adalah agar kalian dapat mendeskripsikan bunyi hukum permintaan dan hukum penawaran dengan benar. Dan tujuan yang keempat adalah agar kalian bisa membuat kurva permintaan dan penawaran dengan teliti dan cermat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum saya jelaskan, apakah kalian ada yang tahu apa pengertian dari permintaan? Ya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang akan diminta atau yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Itulah pengertian daripada permintaan. Selanjutnya, anak-anak, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu permintaan. Apakah faktor-faktor itu? Ya, yang pertama faktornya adalah harga barang itu sendiri. Yang kedua faktornya adalah harga barang lain. Barang lain itu yang mana maksudnya? Yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Selanjutnya yang ketiga adalah pendapatan masyarakat. Yang keempat faktornya adalah selera masyarakat. Selanjutnya adalah jumlah penduduk, kemudian harapan masa depan, dan yang terakhir tingkat intensitas dari kebutuhan. Nah itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Selanjutnya anak-anak yang saya sayangi, ternyata dalam permintaan itu ada hukumnya loh. Ada yang tahu kalian apa bunyi hukum permintaan? Jadi bunyi hukum permintaan adalah semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen. Itu bunyi hukum permintaan. Anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang? Ya, hubungan antara harga dan jumlah barang itu akan digambarkan melalui suatu grafik yang disebut sebagai kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan jumlah barang dan harga barang yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Nah, sekarang bagaimana bentuk grafiknya? Yuk perhatikan tabel berikut ini. Anak-anak, sebelum kita membuat grafik dari kurva permintaan, ada daftar ya. Daftar ini merupakan daftar harga dan permintaan terhadap jeruk. Ya, kita misalkan ya.
Nah, di sini adalah datar harga per kilogram jeruk, kemudian jumlah barang yang diminta. Anak-anak perhatikan di sini, ya. Pada nomor 1, harga jeruk itu per kilogram Rp18.000. Jumlah barang yang diminta 10 kilogram. Selanjutnya, harganya turun Rp15.000. Ternyata permintaannya 20 kilogram. Kemudian harga yang ketiga 12.000. Yang diminta jeruknya 30 kilogram. Keempat, harga 10.000, ya, permintaan 40 kilogram. Dan ada harga 8.000. Jumlah barang yang diminta ternyata 50 kilogram. Nah, dari data di tabel ini akan kita buat grafik sebagai berikut. Perhatikan gambar grafik ini. Pada saat kita akan membuat grafik kurva permintaan, kita buat dulu garis vertikal ini. Di mana garis ini semakin ke atas semakin tinggi, ini adalah menunjukkan harga. Ini adalah garis P, di mana P ini menunjukkan harga dalam rupiah. Dan kemudian ada garis horizontal, ya, semakin dia ke kanan akan semakin besar. Ini adalah garis Q, di mana garis Q ini adalah menunjukkan jumlah barang. Nah, ini adalah kurva permintaan yang digambar dari kanan atas ke kiri bawah. Kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan contoh soalnya. Yuk kita belajar, kita buat grafik dari kurva permintaan. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal untuk membuat kurva permintaan. Perhatikan di sini anak-anak. Soal 1, di sini ada data permintaan wortel di pasar sebagai berikut, ya. Yang pertama, harga per kilogram nomor 1 15.000. Perhatikan jumlah barang yang diminta 10 kg. Nomor 2, harga wortel 12.500. Jumlah barang yang diminta 20 kg. Ketiga, harga 10.000. Permintaannya 30 kg. Yang keempat, harga wortel 7.500, permintaannya 40 kg. Yang terakhir 5.000 per kilogram, permintaannya adalah 50 kg. Nah, perintahnya berdasarkan data di atas, gambarlah kurvanya. Nah, di sini berarti kurva yang diminta adalah kurva permintaan. Selanjutnya anak-anak, kita mulai membuat grafik kurva permintaan. Kita siapkan dulu garis vertikalnya, kemudian yang menunjukkan harga dalam rupiah, garis B. Kemudian kita siapkan juga garis Q yang menunjukkan jumlah barang. Sekarang kita isi harganya. Harganya dimulai dari titik 0. Kita mulai dari harga yang paling rendah, ya. Karena di sini 7.500, jaraknya 2.500, jadi 2.500 kita kosongkan, ini 2.500, langsung kita buat di sini yang harga Rp5.000, ya, dalam bentuk rupiah. Ini titik, ya. Selanjutnya anak-anak sekalian, yang harga 7.500, ya, kita tulis juga di sini Rp7.500, kecil-kecil saja. Selanjutnya kita lanjutkan yang harga 10.000. Kita tulis dulu. Baru nanti kita buat titik-titik.
Kita lanjutkan. Sudah selesai? Belum ternyata anak-anak ya. Kita lanjutkan yang harga di titik 2.500. 12.500 maksudnya. 12.500 rupiah. Ini titiknya kita perjelas ya. Kemudian terakhir harga 15.000. Ya, mengapa ini kosong? Ini adalah harga 2.500 ya. Boleh kalian tulis, boleh tidak. Tidak ada di soal, tapi maksudnya jaraknya seperti ini. Ada jarak 2.500. Makanya letaknya di sini ya. Bukan kita langsung ambil di sini. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ini harga barang. Nah, bagaimana dengan jumlah barang yang diminta? Kita tulis juga di sini anak-anak. Dari titik 0, semakin dia geser ke sana, semakin besar nilainya. Jangan terbalik ya. Nah, sekarang kita mulai. Dari 10, 20, 30 ya. Jadi ini titiknya kita buat di sini 10 kg. Kita buat 10 saja. Kemudian titik 20 kg. Titik 30 kg. 40 kg dan terakhir 50 kg dan seterusnya 60, tergantung soalnya. Karena di sini 50 kg kita tulis 50 kg di sini. Nggak perlu kita tulis di sana lagi. Sudah anak-anak, kita mulai ya. Kita mulai dari harga 15.000. Harga 15.000 jumlah barang yang dipinta adalah 10. Ini harga 15.000, ini jumlah barang diminta ya 10 kg ya. Jadi titiknya adalah di sini. Nah, ya, titiknya di sini. Kita pakai mistar biar rapi ya. Selanjutnya harga 12.500. Di mana ayo titiknya? Jadi titiknya harus kita pertegas karena nanti kita akan buat grafiknya ya. Harga 12.500, barang yang diminta 20 kg. Jadi di sini. Ini jumlah barangnya, ini harganya. Nana ya, coba, boleh kalian coba di rumah. Ya, kita buat. Terus titiknya di sini. Nah, titik grafiknya untuk harga 12.500. Sekarang harga 10.000. Ayo, gimana coba titiknya? Ya, dari dua titik yang sudah kita temukan, apakah kalian bisa melanjutkan di rumah? Di mana titiknya? Turun apa naik? Nah, coba ya. 10.000 dia di harga 30. Jumlah barang 30. Titiknya di harga 10.000. Jadi di sini. Titik 10.000. Nah, kita perjelas. Itu titik pada harga 10.000. Sudah kita temukan ya. Sekarang yang harga 7.500. Berapa jumlah barang jumlah wortelnya berapa kilo anak-anak? Ayo. Berapa? 40 kg. Di mana titiknya ya? Ini 40 kg, ini harga, tinggal tarik saja.
selesai. Nah, sudah selesai kayak ini? Ternyata belum anak-anak ya. Masih ada titik satu lagi yang kita cari untuk grafiknya. Belum selesai. Yang harga 5.000 yaitu barang yang diminta 50 kg. Gimana titiknya? Ini titik terakhir nampaknya. Ya. Sini. Nah, sudah kita temukan titik-titik grafik berdasarkan harga dan jumlah barang. Selanjutnya bagaimana lagi? Nah, dari titik-titik ini kita hubungkan menjadi satu grafik seperti ini. Ini grafik seperti ini nih anak-anak ya. Ini. Nah, jadi gerakannya dari atas, dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, inilah yang namanya kurva, grafik kurva permintaan ya. Kurva permintaan. Nah, anak-anak sudah jadi grafiknya. Jadi inilah jawabannya. Dimana kurva permintaan ini adalah menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta terhadap wortel. Sekian untuk permintaan. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan tentang penawaran. Yuk kita lanjutkan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Anak-anak yang saya sayangi, kalau tadi kita sudah belajar tentang permintaan, lalu bagaimana dengan penawaran? Nah, dengan penawaran, apakah kalian pernah dengar kata penawaran? Ada yang tahu bagaimana definisi dari penawaran anak-anak? Ya, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Itulah definisi dari penawaran. Nah, sekarang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari penawaran tersebut? Ada yang tahu anak-anak? Apa faktor-faktornya? Ya, yang pertama tentu biaya produksi, karena ini dari produsen ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat teknologi. Yang keempat adalah faktor-faktor non-ekonomis. Selanjutnya adalah harapan untuk mencari laba. Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi dari penawaran. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya dalam penawaran juga memiliki yang namanya bunyi hukum penawaran. Bagaimana bunyi hukum penawaran tersebut? Anak-anak, bunyi hukum penawaran yaitu jika harga tinggi, maka semakin banyak jumlah barang dan jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sebaliknya, jika harga barang atau jasa tersebut rendah, maka semakin sedikit pula jumlah barang yang akan ditawarkan produsen kepada konsumen. Nah, itulah bunyi dari hukum dari penawaran. Anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya bagaimana
dengan penggolongan dari penawaran tersebut. Ternyata penawaran dibedakan menjadi penawaran individu dan penawaran berdasarkan kelompok. Ini adalah perbedaan penawaran berdasarkan subjek. Sama seperti dengan permintaan, permintaan juga memiliki penawaran berdasarkan subjeknya. Ada permintaan individual dan permintaan kelompok. Nah, bagaimana dengan yang penawaran? Jadi penawaran individu dan penawaran kelompok atau penawaran pasar. Kalau individu adalah penawaran masing-masing pribadi atau per orang. Sedangkan penawaran pasar adalah penawaran gabungan daripada individu-individu tersebut menjadi suatu kelompok. Nah, itu adalah penggolongan penawaran menurut subjeknya. Nah, selanjutnya anak-anak, bagaimana hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara jumlah barang dan harga barang yang ditawarkan produsen kepada konsumen akan digambarkan melalui grafik yang namanya grafik penawaran. Jadi, grafik penawaran tersebut adalah gambaran dari hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang atau jasa tersebut. Itulah hubungan antara jumlah barang dan banyaknya barang yang ditawarkan. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari grafik penawaran? Ayo kita perhatikan di sini. Sebelum kita membuat grafik penawaran atau kurva penawaran, perhatikan dulu tabel ya. Ini tabel 2, harga dan penawaran terhadap kentang ya. Harga per kilogram, di sebelahnya jumlah barang yang ditawarkan. Harga Rp20.000, jumlah barangnya 75 kg yang ditawarkan. Selanjutnya, harga Rp17.500 yang ditawarkan 60 kg. Harga barang 15 kg, harga kentang 15 kg yang ditawarkan 45 kg. Harga barang 12 kg, jumlah barang yang ditawarkan 30 kg. Yang kelima, harga kentang 10.000 kg, jumlah yang ditawarkan 15 kg. Nah, selanjutnya anak-anak, sama seperti kurva permintaan, pada kurva penawaran untuk membuatnya kita siapkan dulu garis vertikal, garis P, di mana garis P ini menunjukkan harga, kemudian garis Q ini menunjukkan jumlah barang. Kita siapkan titik-titiknya, kita masukkan dari nilai yang terendah dimulai dari 0 ya. Terus 20 kg. Maksudnya 20 rupiah ya. 20 rupiah, jumlah barang ditawarkan 75 kg. Di sini, titiknya di sini. Ini jumlah barang. Harga 17.500 pada titik ini, ya kita masukkan 10.000, 12.000, 15.000, 17.500, 20.000 sudah masukkan. 17.500 kita ambil, ini 60 permintaannya, 60 penawarannya 60. Selanjutnya 15.000 yang ditawarkan 45 kg. Kita tarik garisnya di sini. Ini jumlah yang ditawarkan, di sini titiknya. Kemudian pada harga 12.000, 30 kg yang ditawarkan, 12.000 ini ya, ini jumlah barangnya. Kemudian pada titik selanjutnya 10.000 sesuai dengan tabel, jumlah barang yang ditawarkan 15. Jadi ini titik-titiknya, grafiknya. Selanjutnya titiknya kita hubungkan menjadi seperti ini. Ini titik S. Nah, inilah grafik dari kurva penawaran yang menunjukkan
hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Garisnya dari kanan bawah ke kiri atas. Seperti inilah bentuk dari grafik atau kurva penawaran. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke dalam soal nomor 2. Nah, anak-anak, sekarang kita saatnya mengerjakan soal nomor 2, yaitu membuat kurva penawaran. Ya, perhatikan di sini. Soal 2, data penawaran buku di pasar. Ya. Sebagai berikut. Harga per buku, kemudian jumlah buku yang ditawarkan. Lihat yang pertama, harga 4.000, buku yang dipinta 100 buku. Yang kedua, harga Rp5.500, buku yang ditawarkan 125.000. 125 buku. Anak-anak perhatikan ya, ini penawaran bukan permintaan ya. Yang ketiga, harga buku Rp6.000 yang ditawarkan 150 buku. Keempat, 7.500 buku yang ditawarkan 175 buku. Yang kelima, harga 9.000 buku yang ditawarkan 200 buku. Apa perintahnya? Berdasarkan tabel di atas, gambarlah kurvanya. Ya. Nah, sekarang kurvanya kalau lihat di sini berarti yang diminta adalah kurva penawaran. Ya. Nah, kita lihat sini, kita siapkan garis P. Ya. Garis P kita mulai dari 0. Garis P ini menunjukkan apa anak-anak? Ya, menunjukkan harganya, harga buku tersebut per buku. Sekarang garis Q, ini garis Q menunjukkan jumlah barang. Kita mulai dari angka yang terendah dulu. Kita cari dulu titik harganya. Harga dulu ya. Dari harga 4.000, 5.500, 6.000, 7.500, dan 9.000. Sekarang kita lihat. Jadi di sini titik-titiknya tidak langsung kita buat di sini ya. Karena di sini ada jarak 4.500, 4.000 sampai 5.500. Berarti sini harus sama jaraknya. Ya. Nah, di sini harga titik harga 4.500. Di sini titik. Ya. Harga 5.500. Ini 4.000 ya. 5.500 di sini. Harga 6.000 di sini. Selanjutnya 7.500. Selanjutnya harga 9.000. Harga 9.000 titiknya di sini. Nah, ya. Sudah ketemu titik harganya, kita lanjutkan dengan jumlah barang yang ditawarkan. 100 buku, 125.000, 125 buku, 150, 175, dan 200. Artinya jumlah buku ini rentangnya 25. Ya, jadi kita buat titiknya 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, dan 200. Ya, kita mantapkan dulu titiknya. Sekarang 100, 25, 50, 75, 100. Ini titik 100. Harga 4.000 ya. Harga 4.000 titik 100.
Nah, anak ya, titiknya di sini. Coba kalau kalian lihat di sini, bisa enggak kalian mencari titik yang kedua, titik pada harga buku 5.500 dengan jumlah yang ditawarkan 125 buku. Ayo, bisa anak-anak? Ya, ini 5.500. Jumlah barang yang diminta bukunya yang ditawarkan 125. Jadi di sini ya, 125. Nah, ini titiknya. Titik harga buku 5.500. Oh ya, ini belum kita perjelas jumlah bukunya ya. Nah, 125 anak-anak ya, titik sesuai dengan soal kita harus perjelas agar titiknya nanti juga jelas grafiknya. Kita lanjutkan, anak-anak masih semangat belajarnya? Ya, kita lanjutkan pada harga 6.000. Harga 6.000 berapa buku yang dipinta anak-anak? Buku yang ditawarkan. Kita akan penawaran, kok salah terus ya. Harga 6.000, buku yang ditawarkan 150 buku. Ini karena jaraknya dikit ya, kecil jadi dia lebih rapat. 5.500 dengan 6.000. 150. Titiknya di sini. Nah, wah, udah ketemu titiknya, titik harga buku 6.000 yang ditawarkan 150 buku. Sudah selesai belum anak-anak? Lihat di sini, masih ada belum? Oh, masih ada ternyata ya. Belum ketemu titik yang harga 7.500. Berapa jumlah barang yang atau buku yang ditawarkan, yaitu 175 ya. Jadi ini sama ini. Nah. Awas ya, hati-hati sesuai dengan titiknya. Nah, ya. Kemudian anak-anak yang saya sayangi, bagaimana? Grafik kita sudah selesai? Coba lihat lagi di tabelnya ya. Yaitu ya, harga 9.000, harga buku 9.000. Jumlah yang ditawarkan adalah 200 buku. 9.000 di sini titiknya 200 buku. Oke. Nah, ini titik yang terakhir. Nah, anak-anak sudah ketemu
ya, titik-titiknya. Selanjutnya bagaimana? Kita buat grafiknya. Nah, sebetulnya grafik ini tidak harus selalu lurus. Ya, tergantung soalnya, tergantung soal dan datanya. Ya, tidak harus lurus, ya. Ya, bisa juga dia membentuk betul-betul membentuk kurva yang setengah putar U, ya, tergantung dari data dan soalnya. Nah, kalau ini bentuk kurvanya seperti ini. Nah, seperti itu kurva penawarannya. Sudah jadi anak-anak? Jadi ini adalah namanya apa? Ayo apa? Kurva penawaran. Nah, anak-anak, inilah kurva penawaran kita, ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang permintaan dan penawaran. Jadi bisa saya simpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin diminta atau dibeli oleh konsumen dalam berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Bunyi hukum permintaan, semakin tinggi harga, maka semakin rendah jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak atau tinggi barang atau jasa itu yang akan dipinta oleh konsumen. Bunyi hukum penawaran, semakin tinggi harga barang atau jasa tersebut, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa itu yang akan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa itu ditawarkan produsen kepada konsumen. Kemudian, grafik kurva permintaan, hubungan antara barang dan jumlah barang itu adalah berbanding terbalik. Sedangkan kurva dari penawaran, hubungan antara jumlah barang dan harga barang itu adalah berbanding lurus. Demikian pelajaran kita hari ini. Saya harapkan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan